Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Cilegon, yang mana kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Haji Sohidin selaku Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita akan berbincang-bincang dan membahas terkait lahan pertanian yang semakin sempit. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman. Wah, ini pertemuan kita yang kedua nih Pak ya. Yoi. Mungkin kayaknya lebih enak lagi nih ya, apalagi bicara masalah pertanian nih yang memang sangat riskan ya kalau dengan kondisi Kota Cilegon sendiri ya Pak. Pak, kalau dilihat kan industrinya ini udah terlalu padat di Kota Cilegon ini sendiri, dan tanah-tanah untuk pertanian juga sangat berkurangnya sangat luar biasa. Pak, tanggapan dari seorang Dewan Perwakilan Rakyat nih untuk bisa memberikan porsi rakyat agar pertanian itu tidak musnah gitu loh. Nah ini tema yang kurang menarik sebenarnya bagi saya, ya, karena tema pertanian ini ya, gitu. Jadi begini, pertanian di Cilegon ini memang kalau saya rasakan ini cukup miris ya. Jadi dengan padatnya investasi pasti ini akan membuat lahan-lahan yang ada di Cilegon ini berubah fungsi ya, dari yang tadinya pertanian menjadi industri ya gitu. Nah ini sangat sempit sekali ya gitu. Nah kalau tidak salah mungkin sekitar 1.500 hektar lagi lah di Cilegon ini yang lahan pertanian yang ada, dan itu pun tidak satu tempat ya, berblok-blok kecil-kecil ya. Ada juga di sektor-sektor sawah ya, dan juga lahan-lahan kayak macam ladang gitu ya. Makanya pertanian sebenarnya Cilegon ini yang diharapkan agar bisa menjadi salah satu ketahanan pangan ya di Cilegon. Paling tidak nih bahwa masyarakat Cilegon yang hanya sekitar 100 ribuan ya, itu bisa punya kekuatan untuk pangan dari Cilegon sendiri gitu ya. Tapi ya dengan menyempitnya lahan-lahan pertanian yang ada di Cilegon karena tergerus oleh industri, nah ini yang menjadi PR kita bersama masyarakat Cilegon. Saya berharap petani yang masih eksis di Cilegon ini akan tetap bertahan untuk bertani di Kota Cilegon di era daerah industri yang ada di Cilegon. Iya Pak, kita bicara bertahannya itu seperti apa ya Pak ya? Kan kata Bapak tadi kan lahannya sudah sempit kan gitu, dengan adanya banyak industri gitu kan. Ada nggak Pak terobosan-terobosan yang bisa membuat pertanian itu tetap berjalan, tetap bertahan, apalagi kan ke depannya akan lebih parah lagi nih Pak? Ya. Jadi di sisi sempitnya lahan pertanian dari Cilegon, kita juga mendorong kepada pemerintah agar lahan ini dioptimalkan secara maksimal ya. Dengan sedikitnya ini kan ya. Tentu ini dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani kita dan juga memberikan bibit-bibit unggul ya. Artinya bibit unggul itu hasilnya lebih banyak, terus waktunya lebih pendek untuk panennya, agar ini bisa paling tidak membantu menopang untuk ketahanan pangan yang ada di Cilegon, sekalipun sempit ya gitu. Nah, kemudian masyarakat Cilegon yang di daerah-daerah industri tentu sudah tidak ada lahan lagi pertanian. Saya mengharapkan tuh jadi lahan-lahan pekarangan, baik pekarangan halaman rumah maupun belakang rumah itu dimanfaatkan betul-betul untuk pertanian hortikultura ya. Juga pertanian tanaman hias gitu, yang tentunya ini bisa membantu nilai ekonomis mereka gitu ya, karena ini kan punya nilai jual ya gitu ya. Nah,
harapan saya sih pemerintah turun di sini ya gitu. Dalam hal ini dinas DKPP ya, dinas ketahanan pangan dan pertanian ya gitu. Ini bisa lebih aktif turun ke masyarakat agar petani-petani Cilegon ini tetap lebih optimal melakukan aktivitasnya sebagai petani. Jangan semua pengen kerja di industri dan lahan pertanian ditinggalkan. Nah, kekhawatiran saya nanti 10 tahun ke depan nanti ketika anak-anak muda hari ini tidak mencintai pertanian, saya khawatir nanti sudah tidak ada lagi petani di Cilegon. Gitu ya. Karena pertama memang sempitnya lahan, keduanya memang mindset anak-anak kita itu sangat rendah untuk ke pertanian gitu. Ya, jadi kalau dikaji kita juga harus lebih memberikan suatu terobosan-terobosan itu kepada petani-petani yang usia generasi muda juga dong, Pak. Iya, betul. Jadi pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda juga ini harus ditumbuhkan gitu ya. Edukasi kepada teman anak-anak muda juga tentang pertanian juga harus ditumbuhkan gitu kan. Apalagi sekarang ini kan juga program presiden kan untuk anak-anak muda lebih turun kepada sawah ya, kepada sektor pertanian ini kan lagi digalakan sekali. Bahkan kan negara ini sedang mendidik polisi pertanian. Nah, nanti jadi begitu dia selesai dididik menjadi polisi, bukan tugas di jalan tapi turun ke sawah. Lebih mengarah ke situ ya. Itu yang pertama. Yang keduanya juga sekarang dibanyaknya Pak Presiden membangun 100 batalion lebih ya di setiap wilayah, dan di situ juga bisa dimanfaatkan untuk membantu ketahanan pangan gitu. Dan ada juga sekarang yang ada di Cilegon ini, saya terima kasih kepada Ketua YBBN, Yayasan Bela Bakti Negara, ya, dalam hal ini Pak Haji Saroji ya, yang sudah begitu eksis di Cilegon memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di Cilegon ini untuk dikelola, ya. Terus juga petaninya diberikan arahan dan juga diberikan bibit-bibit yang unggul, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Yang tadinya 1 hektar itu hanya menghasilkan maksimal 3 ton, ini bisa sampai 9 ton. Bahkan ada yang sampai 11 ton. Besar juga dong. Iya, karena memang pakai bibitnya bagus kan. Terus pupuknya juga bagus kan, dan program Pak Presiden kan luar biasa. Artinya memangkas mata rantai tengkulak. Jadi pupuk itu tidak melalui mana-mana, langsung kepada petani yang nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih kalau sudah nanti beroperasi. Gitu. Hasil panennya pun begitu untuk menjaga stabilitas harga, ya. Tidak dibeli oleh tengkulak, tapi dibeli juga oleh pemerintah. Makanya sekarang petani ini luar biasa, yang tadinya gabah hanya harga sekitar 2.500 sampai 3.000 per kilo, sekarang ini sudah sampai 6.500 sampai 6.600 per kilo. Ini luar biasa. Artinya sudah ada rate-nya itu. Udah luar biasa ini gitu. Ini jadi benar-benar nih petani lagi dimanjakan oleh negara. Tapi inilah memang harusnya seperti ini. Kalau dari dulu seperti ini, banyak nanti pemuda yang ingin menjadi petani gitu. Begitu. Jadi program nasional, program gubernur, juga program Kota Cilegon ini harus bersinergi ya. Pak Gubernur juga ada program namanya Bang Andra ya, bangun jalan desa sejahtera. Aksesnya kemana? Akses yang menuju ke titik-titik pertanian gitu loh. Gitu. Nah, cuma memang Cilegon karena memang sangat sedikit ya, makanya program Bang Andra ini belum jalan di sini. Karena yang menuju ke akses pertanian ini hampir belum ada. Tapi nanti tentu kita akan cek ya, di mana-mana ada pertanian, di situ ada sawah-sawah yang akses jalannya belum bagus, kita akan usulkan untuk dibangun Bang Andra ini gitu dari gubernur gitu. Pak, dari Pak Wakil Ketua sendiri lah ya, yang kalau melihat dari katanya lahan kita ini masih dicari nih yang cocok untuk lahan yang bisa
memadai untuk pertaniannya gitu Pak. Pak, dari pandangan Bapak sendiri, lokasi itu sendiri bisa nggak dibayangkan ada tempatnya untuk diolahnya sendiri tuh, Pak? Bukan dicari. Jadi begini, mencari. Jadi ada lokasi-lokasi pertanian di kita yang tempatnya tidak nyatu, gitu kan? Nah, Artinya terpisah gitu ya? terpisah, Oke. gitu. Dan itu tidak banyak seperti daerah lain. Nah, kalau ada lokasi sawah yang memang akses jalannya kurang bagus, nanti kita akan usulkan itu untuk dibangun akses jalannya, gitu kan? Karena dengan akses jalan yang bagus menuju ke lokasi sawah, lokasi pertanian, ini kan akan lebih memudahkan para petani untuk membawa hasil panennya, juga untuk menuju ke lokasi sawahnya. Dan ini juga pasti akan lebih meningkatkan produktivitas, juga akan lebih meningkatkan pendapatan mereka. Artinya lebih dipermudah lah Pak ya? Betul, Untuk di betul. sisi Dan ini itu di ya. Banten sudah jalan semua, terutama daerah-daerah Pandeglang, Lebak yang memang masih sangat luas pertaniannya, itu jalan-jalan Bang Andre itu sudah terbangun semua, dan petani sangat luar biasa itu aksesnya. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk mengangkut hasil pertanian mereka, tapi karena jalan sudah bagus kan, akhirnya semua kendaraan bisa masuk, bisa langsung transaksi di sawah mereka gitu. Dan alat-alat pertanian juga luar biasa, sangat disupport gitu ya, terutama dari pusat ini sangat luar biasa, baik sekarang ini untuk cara pengolahannya dan juga cara panennya itu harus disiapkan semua lebih cepat. Harapan kita sih Indonesia ini benar-benar bisa swasembada pangan. Nah, Cilegon yang walaupun cuma sangat minim sekali lahan pertaniannya, juga kita harapkan bisa menopang untuk ketahanan pangan gitu. Minimal bisa memberikan suatu kebutuhan Ya, masyarakat. ada juga kontribusi ya, Pak, lah gitu, atau kontribusi. Nah, tapi ya inilah mindset untuk anak-anak muda kita agar punya minat turun ke sektor pertanian, ini harus ada edukasi, gitu ya, edukasi. Harus ada edukasi nih, gitu. Nah, tapi dengan kita semua stakeholder, pemerintah, kita DPRD lebih mendorong apa kebutuhan mereka, terus menyupport apa yang mereka butuhkan, baik itu pelatihan untuk bibit unggul, pupuk yang bagus, distribusi yang bagus, harga yang bagus, saya kira anak-anak muda nanti akan berminat. Gitu. Kalau begitu jadi artinya untuk di kelurahan mungkin digalakkan itu ya Pak ya, untuk Betul. anak mudanya. Ya betul. Jadi Yayasan Bela Pati Negara juga sangat bagus, ya, artinya sudah benar-benar turun, ya, dan hasilnya sudah terasa di kita, gitu. Saya bersama Pak Wali Kota waktu itu pernah turun langsung ke sawah saat nanam padi bersama di Cilegon, di sini di Ciwedus. Betul, saya bersama Wali Kota dan saudara yang lain itu turun langsung kita nanam gitu di situ, dan hasilnya luar biasa. Gitu. Besar jadinya. Iya, Walaupun jadi sudah lahannya tidak besar itu. lahannya ya, tidak besar, Iya. artinya hasil panen lebih banyak, waktu panen lebih cepat, gitu kan. Terus kualitas padinya juga jauh lebih bagus, gitu. Harga pasti mengikuti, itu. Nah, ini harapan kita, sektor pertanian ini akan lebih diminati oleh anak-anak muda nantinya. Minimal untuk mesin. Fungsi terkait maraknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan industri. Ada nggak, kita semua masyarakat tahu kan bahwa di daerah itu ada 3 fungsi job biasanya, salah satu legislator ya, pembuat perundang-undangan ya. Ada nggak nanti kedepannya itu ada regulasi yang membatasi itu Pak, jadi jangan sampai lahan pertanian yang sudah sempit itu tergerus oleh industri, yang pertama. Yang kedua, bisa nggak misal di kota Cilegon itu, kalau kita lihat daerah lain itu ada digalakkan penanaman hidroponik Pak, menggunakan paralon itu Pak. Itu gimana Pak? Kira-kira di kota tercinta ini bisa nggak kita aplikasikan? Pertanyaan Pak, silakan. Nah, yang pertama ya tentang pembatasan
harus ada regulasi. Kita ini sudah mempetakan, ya. Kita ini ada 8 kecamatan, ya. Nah, kita ada 43. Ada 4 kecamatan yang memang kita jadikan zona industri. Ada 4 kecamatan lagi yang kita bukan zona industri, ya. Itu zona pertanian, zona pemukiman, zona pendidikan, dan zona perdagangan, gitu kan. Jadi tidak semua industri bisa berdiri asal di Cilegon, nggak bisa. Ada RT RW-nya. Sudah diatur Iya. bahwa daerah ini nggak bisa dibangun industri, gitu. Ada zonanya ya. Ada zonanya. Iya. Kita ada namanya tata ruang, tata wilayah, gitu. Dan itu sudah kita sahkan, gitu ya. Artinya sudah ada batasannya itu. Tidak bisa sekonyong-konyong industri main beli lahan dibangun pabrik, oh nggak bisa di sini. Sudah ada aturannya. Sudah itu sudah ada. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi tentang hidroponik ya. Itu kan salah satu pemanfaatan lahan tadi. Saya tadi udah sarankan kepada masyarakat, terutama di wilayah industri yang tidak punya banyak lahan, nah agar bisa memanfaatkan halaman depan rumah dan halaman belakang rumah ini untuk bisa ditanamin hortikultura, diantaranya itu hidroponik itu. Hidroponik. Nah itu kan punya nilai ekonomis tuh, ya kan, di samping untuk konsumsi keluarga dia sendiri kan ada nilai ekonomisnya itu. Nah paling tidak bisa menambah penghasilan gitu. Dan itu udah digalakkan. Dan di kampung programming di Lebak Denok itu sudah ada sekarang berjalan ini. gitu ya? Sudah berjalan. Dan itu diadakan pelatihan kepada anak-anak muda. Gitu. Hidroponik itu. Boleh sekali-kali di situ. Ya, di situ pembinanya saya. Ada KWT-nya juga Pak itu ya? Ada di situ. Jadi saya katakan tadi Posyantek itu dari mulai programming tentang program tentang latihan bahasa ya, bahasa asing, ada bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Inggris yang memang dibutuhkan untuk industri kalau dia mau mencari pekerjaan kan. Juga ada pelatihan hidroponik gitu. Ini anak-anak muda agar dia biar tertarik gitu kan, tertarik untuk membuka wirausaha dengan hidroponik yang tentunya pasar itu jelas nantinya. Karena begini, semua hasil pertanian yang ada di Kota Cilegon kita sudah sepakat instruksi Presiden agar SPPG yang ada di Cilegon ini bisa menampung hasil pertanian yang ada di Cilegon untuk makan bergizi gratis. Nah, ini kan kolaborasi yang sangat luar biasa gitu. Artinya bisa mengkolaborasi itu semua Ya, ya jadi Pak, program ya? pusat sampai ke daerah itu harus nyambung gitu kan ya, gitu. MPG ada di Cilegon, SPPG tentu ada hasil pertanian, ini wajib ditampung, wajib diterima, wajib dibeli oleh mereka. Gitu. Jadi petaninya tidak terlantar ya si orang petani ya Pak ya? Iya, dari hulu ke hilir itu udah kita siapkan. Kita nanti akan dorong itu juga gitu. Makanya kenapa MPG yang ada di Cilegon, SPPG di Cilegon ini kita juga awasi betul. Mereka sudah berkolaborasi belum dengan para petani yang ada di Cilegon, dengan hasil pertaniannya, mungkin dengan berasnya, mungkin dengan sayuran hidroponiknya, mungkin juga dengan industri telurnya, mungkin juga dengan buahnya ya, atau mungkin juga dengan dagingnya, dengan peternakannya gitu loh. Makanya ini harus terserap semua. Pak, itu nanti kalau misalkan lari ke MBG semua, dampak nggak Pak dengan pasar-pasar yang nanti untuk kebutuhan yang lainnya gitu loh Pak? Nah gini, kita melihat sekarang ini pasar induk kita adalah pasar Keranggot. Ya. Coba kamu lihat sekarang, jam 3 pagi kamu nongkrong di pasar Keranggot. Itu komoditi yang datang ke Cilegon itu dari mana? Bukan cuma dari Cilegon. Dari luar Cilegon. Jadi Cilegon sendiri nggak bisa mencukupi kebutuhan untuk masyarakat Cilegon sendiri, gitu loh. Artinya tidak terdampak juga dong Pak? Tidak ya, sama mereka, sekali, ya, tidak sama sekali, gitu. Karena tapi harapan kita bahwa kolaborasi antara SPPG dapur ini dengan petani yang di Cilegon ini terjalin dengan baik, gitu kan.
gitu. Artinya terpenuhi lah semuanya. Iya ya. gitu. Sekarang kalau lihat itu, lihat mobil tuh ada yang dari Lampung, bawa sayuran, ada yang dari Garut, ada yang dari Pandeglang, dari mana-mana ke situ. Dan setiap hari siang udah habis gitu loh. Nah kalau mengharapkan dari petani Cilegon juga nggak akan bisa mencukupi itu. Nggak terpenuhi ya Nggak, dengan adanya betul. MBG itu sendiri ya Pak ya? Iya gitu. Oh jadi artinya untuk MBG itu dengan ada penanaman sendiri itu akan membantu setidaknya? Betul, iya. Oke Pak, wah kayaknya semangat saya kalau ngobrol dengan Pak ini Dewan Iya, ini iya, ya. Pak Dewan, kalau waktu Pak Dewan ini banyak, mungkin saya akan lebih banyak bertanya-tanya nih. Apalagi ilmu yang saya dapatkan sangat-sangat luar biasa bagi saya nih Pak Dewan. Pak, mungkin kita akan berlanjut di episode yang akan datang ya Pak. Ya, terima kasih. Pemirsa BJTV, demikianlah saya berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Ketua 1 ini luar biasa memang ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita. Semoga petani tetap sukses dan jaya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.